Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada malam ini kita akan ngebahas tentang Megadeth dengan cita rasa dangdut. Kita membahas tentang seringnya kita ngeposting hal-hal yang baik, tetapi ternyata itu hanya covernya doang. Kayak kita misalnya sering bilang subhanallah atau masya Allah, atau kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ternyata kata-kata itu tidak terlalu berasa di dalam hati kita. Ibaratnya kayak orang yang misalnya kalau di sosial media mah kita ngeposting sesuatu yang kelihatannya ekstrim, padahal kenyataannya biasa-biasa aja. Kita ngeposting kayaknya di sebuah tempat yang sangat langka, padahal itu cuma studio gitu. Kayak gitu juga dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ngeposting ibadah kita, kayaknya ibadah kita nih udah soleh banget. Padahal ternyata ketika sholat kita tidak mengingat Allah. Hanya berdiri, hanya ruku, hanya sujud. Atau mungkin kita kelihatan ibadahnya khusyuk itu kalau banyak yang lihat. Tapi kalau kita sholatnya sendiri, jadi cepet-cepetan sholatnya. Ini berarti nggak sesuai antara postingan dengan realita. Banyak orang yang seperti itu. Giliran sholat di masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Kemudian sholat sunnah qobliyah dulu. Udah gitu zikir sambil merem gitu ya. Tapi begitu kita sholatnya di rumah, mungkin sesekali kita nggak sempat ke masjid, atau lagi kurang sehat atau gimana, kita sholatnya dimudah-mudahkan. Nggak ada qobliyahnya, nggak ada tahiyatul masjidnya, ya emang nggak ada. Sama juga di rumah. Jangan serius banget. Nggak ada tahiyatul masjid. Oke, nggak ada tahiyatul masjid. Dan memang nggak bisa diganti juga dengan tahiyatul bait. Ya, kan tahiyatul masjid, tahiyatul bait. Kalau di masjid, tahiyatul masjid namanya. Kalau di rumah, nggak ada tahiyatul baiti. Salat tahiyat rumah. Nggak ada. Tapi qobliyahnya juga nggak ada. Ba'diyahnya juga nggak ada. Atau nggak ada zikir juga setelahnya. Biasanya kita tadi merem sambil zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ternyata kalau sholat di rumah begitu salam langsung meraih handphone. Mau lihat nih udah berapa yang nge-like. Mau lihat WA siapa yang tadi kayaknya masuk. Soalnya ada suara dering atau suara kode WA masuk. Artinya kok nggak sama ya kualitas kita sholat ketika dilihat orang lain dengan kualitas kita sholat ketika kita sendiri. Kenapa tidak sama? Berarti beda nih antara yang diposting dengan realita. Dan tahukah kita bahwa yang melihat kita sholat itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Di masjid Allah lihat, di rumah Allah lihat. Sholat ketika berjamaah, Allah memandang kita seolah-olah kita cuma sendiri. Apalagi ketika kita sholat sendiri di malam hari, Allah juga memandang kita. Tidak meninggalkan kita karena kita sendiri. Sehingga kalau kita hanya memposting sholat,
tetapi bukan sholat yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap sholat kita itu cuman pencitraan. Bahasa agama pencitraan di situ yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya tuh riya. Riya dalam bahasa kita mah pencitraan. Begitu orang banyak salatnya kayaknya kesannya soleh banget. Begitu sendiri salatnya buru-buru. Ini namanya yura'unan nas. Salatnya salat pencitraan. Postingannya tuh postingan pencitraan. Dan pasti kita kalau di sosial media ada orang yang ngeposting kayak gini, kita nggak respect. Sama kayak misalnya ada orang yang sebutlah lagi semangat-semangatnya main skate. Biasanya kalau orang lagi semangat main skate, pakai bajunya tuh tracer gitu ya. Atau DC yang gede. Biar orang tahu bahwa saya ini anak skate. Pakai sepatunya Vans. Biar semua orang tahu bahwa dia itu pinter ngasih trik gitu dalam main skate. Tapi ternyata karakternya itu nggak Vans banget. Kalau orang pakai Vans atau Tracer harusnya karakternya itu jatuh bangun buat dia tuh keren. Berdarah-darah, jatuh kemudian terluka, itu biasa buat dia, malah itu dianggap keren gitu. Sampai lukanya juga diposting kan. Jatuh luka, terus di foto posting saya luka. Karena itu karakter Vans, karakter street lah. Cuman ini pakai sepatu Vans, pakai kaos Tracer, nggak mau jatuh, mainnya yang aman-aman aja. Jadi lemah gemulai gitu kayaknya. Nggak naik juga di atas papan, cuma bawa-bawa aja papannya kemana-mana gitu ya. Nah ini berarti nggak sesuai antara postingan sama realitas. Kalaupun ngeposting di Instagram, dia tidak ngeposting, nggak berani ngeposting video. Soalnya kalau video kan nggak bisa dibuat-buat tuh. Foto aja deh. Kayak nyindir diri sendiri. Dia ngepostingnya foto. Karena kalau foto berdiri di atas papan kelihatannya nyaman. Padahal cuma untuk di kamerain doang. Inilah realitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa, tetapi hati kita tidak seperti makna di dalam kalimat itu. Kehidupan sehari-hari kita tidak seperti karakter dari kalimat itu. Kita pakai brand iman. Brand iman itu la haula wala quwata illa billah. Brand iman itu la ilaha illallah. Brand iman itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Brand iman itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semuanya brand iman. Sama kayak tadi brand musik, brand olahraga ekstrim sport misalnya, semuanya punya brand. Kalau kita pakai brand itu tapi tidak mewakili karakter dari brand itu kesannya pencitraan. Atau lagi puber. Kayak orang lagi senang, baru-baru senang misalnya main di laut, pasti dia akan cari misalnya baju yang tulisan brandnya gede gitu, Quicksilvernya yang besar, atau Rip Curl. Supaya orang tahu bahwa saya mah anak pantai. Ini karena lagi semangat. Tapi dia ternyata nggak bisa berenang. Pakai bajunya Quicksilver tapi nggak bisa berenang. Atau dia pakai brand-brand berenang gitu yang biasa dipakai sama perenang-perenang pro, tapi ternyata dia juga kalau berenang pakai ban gitu. Nah ini berarti nggak sesuai dengan realitasnya. Itulah yang terjadi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 mengatakan ternyata nggak semua orang yang mengaku beriman di mata Allah dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ibaratnya nggak semua orang yang pakai sepatu Vans adalah anak skate. Nggak semua orang yang pakai baju Quicksilver adalah anak surfing. Nggak semua orang yang pakai sepatu Nike adalah pelari misalnya. Nggak semua orang yang pakai brand tertentu adalah mewakili dari olahraga yang sebetulnya dikampanyekan oleh brand itu. Nggak semua. Ada yang sejati, ada yang cuma pencitraan.
Kalau bahasa kasarnya. Atau ada yang cuma hobi doang gitu. Saya mah senang memang pakai baju dengan brand ini. Tapi dia tidak mewakili karakter dari brand tersebut. Sehingga Allah mengatakan, ada yang pakai kalimat-kalimat brand iman, wa ma hum bimu'minin. Mereka ternyata bukan orang yang beriman. Kalau dalam urusan brand dunia masih wajar. Kita pakai brand-brand tadi ternyata bukan pemain olahraganya, nggak masalah. Bahkan sekarang banyak fashion branded, tapi sebutlah yang KW-nya gitu. Pakai sepatu, pakai kaos, pakai kupluk, pakai topi dengan brand-brand tertentu, ternyata itu KW. Masih oke lah kalau di dunia mah. Bahkan dari brand itu sendiri nggak dihilangkan. Kalau ada yang mau mengKW-kan mereka, justru itu akan menaikkan brand mereka misalnya. Tapi kalau dalam urusan iman, nggak bisa pakai brand KW. Kalau kita pakai brand KW, Allah alimun bidatis sudur. Dan kita akan digolongkan termasuk orang yang muna_fake. FAKE. Berarti dia orang yang suka nge-fake dalam iman. Dan itu bahaya banget. Coba teman-teman buka Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Nah, apa kata Allah di sini? Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia ngeposting dan dia pakai captionnya, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu captionnya dia. Atau dia pakai brand-brand iman. Kami ini orang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Dia ngaku beriman. Dengan lisannya, dengan postingannya, dengan captionnya. Ternyata tiba-tiba Allah komen. Bukan malah Allah nge-like,
Justru Allah kok komen di bawah. Apa komen Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Tapi kan mereka bilangnya beriman, tapi Allah lebih tahu isi hatinya. Allah lebih tahu karakter atau kehidupan realitasnya. Sehingga Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Ditambah lagi Allah mengatakan yukhadi'un Allah. Mereka cuma pengen pencitraan, pengen ngebohongin Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Tapi mereka nggak sadar. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Kata Allah, fi qulubihim marad. Ada yang bermasalah di dalam jiwa mereka, hati mereka, mental mereka itu agak bermasalah. Ternyata mereka itu orang-orang yang senang eksis tapi nggak mau original. Yang senang eksis tapi nggak mau usaha, pengen jalan pintas. Makanya dia gunakanlah cara-cara pencitraan. Pengen terlihat bahwa dia jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya dia sering-sering ngedit foto. Foto biasa diedit di crop gitu, taruh di belakangnya ada menara Eiffel gitu. Wah, saya dari Prancis. Kita aja bisa tahu ini mah hasil editan, apalagi Allah. Kita aja kalau ngeliat, coba ya teman-teman bayangin, dapat postingan dari seseorang yang kita following, dia lagi berdiri gitu, belakangnya tuh menara Eiffel. Pas kita perhatiin, wah nggak mungkin nih. Pertama emang anaknya kayaknya gimana ceritanya bisa ke Perancis gitu ya, agak-agak nggak mungkin. Kedua, pas kita perhatiin secara Photoshop atau apa, ternyata ini hasil editan banget. Ukuran orangnya dengan ukuran menara Eiffelnya lebih gede orangnya misalnya. Kan nggak mungkin tuh. Atau segimanapun dia mengulik sampai halus banget hasil editannya, kadang ketahuan juga, mah ini mah hasil editan foto. Kira-kira kita akan nge-like nggak foto kayak gitu? Kecuali di captionnya dia hooray. Dia mah di captionnya dibuat apa ngabodor aja gitu, bukan serius, bukan alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Paris. Kan kalau kayak gitu mah kan serius tuh, pasti orang nggak akan nge-like kan. Tapi kalau ini mimpi saya tapi baru bisa di foto doang, nah itu orang akan oh ya nge-like gitu karena dia jujur. Sama kayak saya pernah tuh ngeposting lagi paddling sama anak-anak saya, Aisyah, Maryam, satu longboard gitu. Ternyata kita paddlingnya nggak di Mentawai, tapi gambar lautnya tuh gambar laut Mentawai dengan ombak yang 4 meter. Terus padahal kita lagi paddlingnya tuh di Danau Kota Baru Parahyangan. Saya crop karena hari liburan, tapi saya buat hooray gitu di captionnya, liburan karena nggak bisa kemana-mana, ya udah edit foto aja lah gitu ya. Jadi orang akan lihat, oh ini memang mau main-main dia, bukan serius. Coba bayangin kalau lagi kayak gitu saya captionnya gini, wah beruntung banget bisa nunggu ombak di Mentawai bersama para server pro. Wah, itu bakalan dihujat sama netizen. Ah, lu ngaku-ngaku dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu nggak benar. Padahal kita cuma manusia biasa. Tahu kalau postingan itu hasil editan. Gimana Allah? Begitu kita ngedit realitas dengan pencitraan, kita ngeposting kalimat-kalimat caption yang keren, kemudian ngeposting ritual-ritual yang terkesannya keren cuma di depan orang banyak, supaya karena yang ngefollow kita waktu itu satu masjid, Allah tahu alimun bidzatis sudur. Ah ini mah hasil editan kata Allah. Ah ini mah cuma pencitraan, sehingga Allah nggak mau nge-like. Malah Allah komen yang membuat kita jadi malu. Allah komennya di antara para malaikat, sehingga malaikat juga nggak akan nge-like kita. Ini analogi tentang gimana kita ngeposting di sosial media, ternyata itu juga bisa berlaku bahkan lebih sensitif jika kita ngeposting hidup kita di hadapan yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang ada masalah di mental orang itu. Fi qulubihim maradun. Ada masalah dalam mental dia. Coba buka lagi surat Al-Hujurat, surat 49. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. Surat Al-Hujurat, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Kata Allah, ada orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang pedalaman. Bilang gini, amanna, kami beriman. Lagi-lagi dia ngeposting dan dengan captionnya keren, amanna, kami telah beriman. Allah komen tuh, Allah ngerespon, kata Allah, kullam tu'minu, bilang ke dia, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian hanya boleh mengcaption, kami baru masuk Islam, belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian dan Allah lebih tahu isi hati hambanya. Jadi ternyata teman-teman, nggak semua orang yang mengaku beriman, nggak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat indah, itu Allah nge-like, nggak semuanya. Allah sampai bilang nge-mention malaikat. Kan ada hadis Allah nge-mention malaikat, tahu hadisnya? Gimana? Kata Nabi, kalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah akan bilang kepada Jibril, ya Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Akhirnya Jibril pun mencintai dia. Kalau bahasa kita, Jibril pun akhirnya nge-follow dia. Setelah Jibril nge-follow dia, cinta sama dia, Jibril nge-mention kepada malaikat yang lain. Kata Jibril, wahai malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan. Aku juga cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat nge-follow dia dan mencintainya. Lalu malaikat itu turun ke dunia, nge-mention semua makhluk kecuali manusia dan jin yang gak bisa mendengar ucapan malaikat. Sehingga semua makhluk akan nge-follow dia, mendoakan dia, dan mencintai dia. Tapi ternyata gak semua orang yang nge-posting keren-keren kayak gini, Allah nge-like atau Allah mau nge-mention para malaikat. Enggak. Karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Kalau kita dengan makhluk mungkin kita bisa sama teman kita atau mungkin dengan pasangan kita bisa gombal ya. Kau cintaku, kau sayangku, gitu kan ya. Kau jantungku selalu. Kita, keren nih lagu terbaru. Dibeli pas lagi audisi gitu. Harganya berapa? 5 juta ya. Wah luar biasa nih lagunya keren nih. Pas didengar sama pasangan kita, aduh romantis banget ya. Dia mah akustik, lagunya tuh lagu kekinian gitu. Wah berarti dia orangnya romantis. Walaupun hatinya mungkin gak kayak gitu. Dia tidak tahu. Tapi ketika kita bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah akan ngelihat hati kita sama nggak dengan ucapan kita. Kalau nggak sama, Allah akan bilang, benar gitu. Kalau sama, Allah akan mengatakan, raditu, aku ridho kepada dia. Radiyallahu an. Jadi nggak bisa kita ngegombal atau mencitrakan diri baik di hadapan Allah. Nggak bisa mencitrakan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Mereka mah suka mencitrakan diri dengan citra-citra yang keren. Padahal mereka nggak kayak gitu. Coba teman-teman lihat surat salah satunya. Udah Isya ya? Oh nanti aja berarti. Setelah sholat Isya kita akan baca
awal dari surat Al-Munafiqun. Nanti kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, coba buka surat Al-Munafiqun. Surat 63. Surat Al-Munafiqun, surat 63. Dari awal surat Al-Munafiqun tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Jika datang kepadamu orang-orang munafik dan berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dan Allah lebih tahu sesungguhnya engkau memang benar-benar utusannya. Dan Allah juga bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar sungguh mereka berdusta. Nah, ini juga diantara contoh-contoh ayat Al-Quran, gimana seseorang yang mengatakan beriman, mengatakan kalimat-kalimat yang baik dalam agama, tapi tidak sesuai dengan hatinya dan perbuatannya, tidak sesuai dengan akhlaknya, tidak sesuai dengan perasaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau nge-like postingan dia. Ini sering terjadi pada diri kita masing-masing. Itulah sebabnya Nabi mengatakan khairun nas, bukan, sebaik-baik orang itu khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarganya dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Apa maksudnya? Ternyata kalau jadi orang baik di depan orang lain itu gampang. Karena ada unsur pencitraan di situ. Baik sama teman, baik sama orang yang baru kita kenal, baik di tempat umum. Jadi kalau di tempat umum tuh kita menjaga banget sikap kita. Kalau ngobrol di antara banyak orang, kita jaga ucapan kita. Kalau ada kejadian sesuatu di tempat umum, kita nggak mau malu-maluin. Kalau ada yang bersikap nggak pantas, kita nggak mau ngeresponnya berlebihan. Kenapa? Karena kita mencitrakan diri kita adalah orang baik di depan orang banyak. Tapi kalau mau benar-benar orang yang baik itu, kata Nabi, lihat di rumahnya. Kadang di luar rumah kita bisa banget mencitrakan diri kita baik. Tapi begitu pulang ke rumah, kelihatan itulah diri kita yang sebenarnya. Kita ngumpul, alhamdulillah ikut ta'lim kayak gini. Insya Allah semua kita di sini terlihat orang-orang yang taat. Tapi belum sah sebelum kita terlihat yang sama ketika kita di rumah. Gimana akhlak kita kepada orang tua? Gimana akhlak kita kepada pasangan? Gimana akhlak kita kepada keluarga kita? Ketemu dengan guru kita di pengajian, kita sopan. Apakah kita punya kesopan santunan yang sama dengan orang tua kita? Kalau enggak, berarti pencitraan. Sama teman-teman kita orangnya asik. Enggak terlalu baper. Enggak terlalu hard feeling. Begitu dia salah ngomong, udah biarin aja.
Nama juga manusia nggak sengaja gitu. Udah enjoy aja, aku mau orangnya nggak gampang baper. Tapi begitu dengan pasangan, gampang baper, gampang tersinggung, nyimpen gitu. Berarti itu pencitraan. Begitu sampai di sini, misalnya ada yang nggak sengaja di jalan atau di parkiran atau di tangga masjid kesenggol gitu, udah ngalah gitu. Tapi begitu di rumah kesenggol sama saudara, berantem. Berarti pencitraan. Nabi mengatakan khairukum li ahlikum. Li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk pasangannya, untuk keluarganya, dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Kayak misalnya ke anak, bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum, insya Allah kalau nanti punya anak. Biasanya kalau ke anak orang, datang nih ke rumah lagi bertamu nih sama teman kita. Dia bawa anak, anaknya numpahin air. Oh nggak apa-apa, tinggal dibersihin aja gitu kan. Tapi begitu anak sendiri yang numpahin air, langsung dimarahin. Berarti tadi sabar dia itu adalah sabar pencitraan. Sama kayak misalnya kita ngelihat di jalan nih, lagi ada masalah di jalan, terus kita kayak ngerasa ada orang yang nggak benar di jalan gitu. Kita mau marah, pas mau marah nggak jadi, kenapa? Ternyata tatonya penuh. Badannya tuh luar biasa kayak Mike Tyson gitu, tatonya penuh, orangnya mukanya serem gitu. Pas kita mau marah, nggak jadi. Nggak. Kita biasa aja gitu. Kelihatannya kayak kita sabar banget di jalan tuh, tebar pesona banget, senyum aja di jalan. Tapi begitu yang nanti ngelanggar atau yang melakukan kesalahan di depan kita itu orangnya kelihatannya kayaknya lemah, langsung kita apa loh gitu. Ini berarti yang tadi adalah pencitraan, nggak jujur. Harusnya kata Nabi, orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang menahan amarah ketika dia mampu untuk marah. Bukan menahan amarah karena dia tidak seimbang lawannya. Bukan menahan amarah karena takut. Bukan menahan amarah karena emang merasa dia lebih lemah. Tapi menahan amarah ketika dia merasa lebih kuat, tapi dia tahan amarah. Ini berarti orang yang kuat. Orang yang tangguh. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, bukanlah orang yang gagah, yang tangguh, yang jago dalam berantem. Orang yang gagah dan tangguh itu adalah orang yang menahan amarah. Intinya, kita sering mencitrakan diri kita keren, apalagi kalau di masjid, tapi mungkin jangan sampai citra ini hanya ada di dalam masjid. Begitu keluar masjid kita balik lagi kepada realitas sebenarnya. Yang sebenarnya kita kayak gimana. Makanya teman-teman, ini harus jadi muhasabah bareng-bareng. Jangan sampai Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Lu mah enggak beriman. Allah mengatakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Allah mengatakan lakadzibun, dusta tuh. Itu cuma editan doang, itu cuma pencitraan doang. Jangan sampai kita tergolong di antara orang-orang yang Allah komen dengan komen-komen yang seperti ini. Makanya gimana kita baik di masjid, coba usahakan kayak gitu juga di luar masjid. Gimana kita baik di luar rumah, usahakan kayak gitu juga di dalam rumah. Kalau kita sabar kepada orang lain, harusnya lebih sabar kepada keluarga. Kalau kita sangat sopan kepada guru, harusnya lebih sopan lagi kepada orang tua. Baru namanya ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah mukmin yang sejati. Ulaika humus shadiqun. Itu baru benar, itu baru jujur. Jangan sampai kesolehan kita kesolehan pencitraan. Apalagi kalau kita sudah menggunakan simbol-simbol Islam dan itu luar biasa tapi sekaligus jadi amanah besar. Baik simbol yang wajib atau simbol yang tidak wajib. Kalau simbol yang wajib misalnya hijab, jilbab. Itu kan wajib buat perempuan muslimah. Ketika kita sudah berjilbab, apalagi jilbab kita lebar, syar'i gitu, di satu sisi itu adalah hal yang positif. Dan mudah-mudahan Allah akan terus membimbing perempuan ini. Tapi di sisi yang lain, kita punya tuntutan amanah yang lebih besar daripada yang belum berjilbab. Kenapa? Karena orang yang berjilbab, semua tingkah lakunya itu akan memberi kesan wajah Islam. Oh gitu ternyata muslimah.
Oh gitu ternyata orang Islam. Oh gitu ternyata orang yang sudah berhijab. Oh gitu ternyata udah pulang haji, udah rajin ta'lim. Ada amanah lebih. Dan itu otomatis. Sehingga kalau misalnya kita udah berani menggunakan simbol agama kita, alhamdulillah itu adalah bentuk ketaatan kita, tapi jangan berhenti hanya di simbol saja. Jilbabnya syar'i, tetapi perilakunya ghairu syar'i, tidak syar'i misalnya. Tapi bukan berarti saya mah perilaku saya belum syar'i jadi nggak usah berjilbab, nggak gitu juga. Atau saya mah mau berjilbab aja perilaku mah ntar belakangan, nggak gitu juga. Maka Islam itu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Allah itu secara utuh. Ada misalnya teman-teman pakai baju dengan tulisan syiar. Itu kan sekarang lagi tren nih. Kaos-kaos dengan syiar. Mungkin kaos syiar dengan janggut yang nyunah. Mungkin syiar dengan celana di atas mata kaki. Mungkin syiarnya tentang Al-Quran. Mungkin syiarnya tentang sejarah. Mungkin syiarnya tentang kalimat-kalimat yang indah. Itu bagus. Syiar-syiar agama. Min sya'airillah. Orang beriman suka menguatkan syiar-syiar agama, mengekspresikan dengan cara tulisan-tulisan. Tapi di waktu yang sama, ada amanah bagi kita untuk jangan sampai syiar itu justru menjadi bumerang bagi kita. Kita ngakunya, saya bangga sebagai muslim. Tapi ternyata di jalan kita marah-marah ke orang lain dan tidak menggunakan akhlak yang mulia. Wah, tulisan kita itu akan menghujat bukan cuma kita, tapi agama kita. Kalau kita pakai kaos biasa, begitu kita akhlaknya nggak benar, orang akan menghujat kita. Tapi kalau kita pakai kaos dengan tulisan Islam, ketika kita nggak benar, orang akan menghujat kita dan menghujat agama kita. Sehingga otomatis ada tambahan amanah. Tapi kalau kita mampu menjaga dua amanah ini, pertama syiar, kedua akhlak, maka kita mudah-mudahan di sisi Allah lebih mulia kedudukannya dari orang-orang yang tidak mensyiarkan agama. Makanya ini sebetulnya konsekuensi menjadi muslim harus berakhlak mulia. Konsekuensi hijrah harus berakhlak mulia. Konsekuensi dari ibadah harus berakhlak mulia. Artinya konsekuensi dari keislaman kita itu harus terlihat dalam perilaku kita, baik akhlak ataupun ketaatan kita kepada Allah. Kalau enggak, maka keislaman kita ini nanti akan Allah tolak dengan kalimat wa ma hum bimu'minin. Ini penting teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya diketahui orang sudah berhijrah, udah rajin ngaji, kemudian akhlak kita lebih baik, maka kita menjadi orang yang mansanna sunnatan hasanah, memberi teladan yang baik sehingga orang akan mengikuti. Oh benar ya, anak muda mah kalau udah ke masjid jadinya kayak gini, akhlaknya mulia, senang senyum, gampang memaafkan orang lain. Udah aja, kalau gitu yang lain mah kita dorong ke masjid. Gara-gara akhlak kita. Tapi kalau kita udah terkenal, udah beberapa kali ikut ngaji, malah akhlaknya kadang-kadang kebablasan, nggak blunder, maka akhirnya orang akan menyimpulkan, wah bahaya, ternyata makin rajin ke masjid, makin kaku, makin sombong, makin angkuh, makin suka ngejudge orang lain. Sehingga akhirnya dia juga akan menghalangi, udah kamu gak usah di masjid, jadi orang biasa aja. Ini hasil dari citra atau kesejatian seorang muslim. Ini amanah di pundak kita teman-teman. Jangan-jangan bukan orang lain yang meruntuhkan agama kita, tetapi kita sendiri. Atau setidaknya kita punya partisipasi andil dalam mencitrakan buruk agama kita. Lewat apa? Lewat citra kita sebagai anak masjid kemudian tidak sesuai dengan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu bahaya. Kalau gitu nggak usah ke masjid. Bukan juga. Saya mah nggak mau ke masjid daripada udah ke masjid terus terbeban. Nggak juga kayak gitu. Setidaknya kita ingin memperbaiki diri, perbaikilah semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan jangan hanya mengambil simbol-simbolnya aja. Yang sungguh-sungguh. Kayak tadi saya bilang, kalau emang mau pakai brand itu, jangan cuma pakai kaosnya doang. Tapi belajar juga olahraga ekstrim yang mewakili brand tersebut. Sehingga walaupun kita belum jadi pro, tapi kita jujur. Saya mau pakai ini, tapi saya emang mainnya ini. Jadi jujur walaupun nggak pro. Kayak misalnya kita pakai brand musik apa, tapi kita emang senang dengar musik dengan genre itu. Berarti
jujur. Tapi kalau nggak kayak gitu, setidaknya orang akan mengatakan kita adalah fake. Kita orangnya nggak jujur, pencitraan doang. Begitu juga dalam Islam. Udah berusaha nih akhlak yang baik, cuman namanya manusia kadang salah juga kan ya. Kadang silap, kadang kebawa emosi, gak masalah. Yang penting kita udah berusaha, perbaiki lagi. Ketika kita salah sama orang lain, sama tetangga misalnya, salah nih. Wah katanya anak masjid, tapi kelakuannya kayak gitu, kata teman kita. Langsung minta maaf, maaf ya saya silap. Tadi saya nggak sengaja, mudah-mudahan nanti saya perbaiki deh. Nanti dia akan bilang, oh gitu ya, ternyata orang kalau udah belajar agama mah, dia lebih besar hati, lebih legowo. Begitu kita kasih tahu, dia akan nerima dan dia minta maaf. Dan itu wajar banget, fair lah, karena semua orang juga salah. Itu tetap citra yang baik. Karena nggak mungkin juga kita nggak ada salahnya. Bukankah manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa? Bukan berarti kita memudah-mudahkan untuk berbuat kesalahan, tidak. Tetapi udah kita coba jaga pun, kadang salah juga di mata orang lain. Kayak kita misalnya teman-teman lagi parkir. Ternyata parkir motornya menghalangi motor orang lain buat keluar. Karena saking padatnya parkiran, akhirnya kita parkir aja di belakang motor orang. Nggak ikut lagi garis parkiran, soalnya udah penuh. Begitu orang keluar dari mall, dia nggak ikut ngaji. Dia ngelihat kita ternyata baru pulang dari masjid. Lo dari masjid, kok parkirnya kayak gini? Nah gitu kan. Ternyata kita dihujat 2 kali lipat. Pertama dihujat salah parkir, kedua dihujat datang dari masjid. Maka minta, oh maaf ya, maaf tadi soalnya terlalu penuh, nggak tahu di mana lagi parkirnya. Dia marah-marah, kita sabar aja. Tapi tetap hati kecilnya akan bilang, wah dia orangnya baik. Nggak sampai ngotot, udah salah. Itu menjadi amanah dan tanggung jawab kita begitu kita ngeposting keislaman kita. Ngeposting keislaman dengan hijrah, ngeposting keislaman dengan ke masjid, ngeposting keislaman dengan sholat, ngeposting keislaman bahkan dengan penampilan, maka di waktu yang sama kita harus menunjukkan realitas yang sama dengan postingan kita, baru disebut jujur. Itu udah otomatis. Apalagi di antara teman-teman kita, teman-teman main nih. Lagi di mana lo? Lagi ngaji. Wah, udah jadi ustadz sekarang katanya. Sabar. Besok dia juga jadi ustadz. Kita ajak jadi ustadz bareng. Nah, diledekin mungkin jadi ustadz, diledekin Pak Haji, diledekin nabi palsu, diledekin berbagai macam istilah. Kalau lagi kita datang, ada Pak Haji, jangan yang sembunyiin gitu ya. Padahal cuma barang-barang biasa, bukan yang haram. Tapi karena ngeledekin, nggak ngata-ngatain. Di situ kita dituntut untuk sabar. Begitu kita berperilaku seperti yang sebelum kita hijrah, pasti dia akan bilang gini, katanya udah hijrah kok marah? Gitu. Di satu sisi hijrah kita dihujat, di sisi yang lain kalau kita ke bawah-bawah, hijrah itu akan jadi kartu buat dia menyerang kita. Katanya udah hijrah, tapi kok gitu? Katanya udah ke masjid, tapi kok gitu? Tapi pas kita ke masjid dibilang, anak masjid gitu. Jadi tetap aja serba salah. Tapi itulah konsekuensi dari ngeposting sesuatu. Dan udah emang sunatullahnya seperti itu. Sehingga kita jangan sampai disebut orang-orang yang sama saja. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja. Sebelum dapat belajar ilmu dengan setelah belajar ilmu gak ada perubahan. Maka justru kita akan lebih menjatuhkan citra Islam dengan postingan kita daripada orang yang tidak ngeposting sama sekali. Ini kenapa Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Jadi silakan teman-teman misalnya pakai baju dengan kaos tulisan-tulisan Islam, itu bagus. Silakan teman-teman memanjangkan jenggot karena itu juga di antara sunnah Nabi, itu bagus. Silakan teman-teman misalnya karena saking rajin tahajud sampai jidatnya hitam, itu juga asharus sujud. Dan kita husnuzon, itu juga bagus. Silakan teman-teman yang cewek, misalnya jilbabnya syar'i, lebar gitu. Ada bahkan yang pakai cadar, tapi pakai eyeshadow-nya tebal gitu. Silakan, itu juga bagus gitu. Terus ceklek gitu. Kelihatan eyeshadow-nya doang yang kelihatannya. Kalau perlu bulu matanya bulu mata palsu. Sampai gini kayak kayak Hello Kitty. Saking ininya, tapi cadaran, tapi bulu matanya lentik. Lalu diposting di Instagram syar'i. Syar'inya yang lain kecuali matanya. Dan orang akan ngelihat bukan yang lain, matanya. Wah, ini pasti cewek cantik banget nih. Ini berarti belum sesuai antara
postingan dengan realita. Nggak masalah pakai cadar. Saya orangnya sangat terbuka lah. Terserah mau pakai cadar, mau nggak pakai cadar. Yang penting menutup aurat. Kalau saya menganut mazhab yang cadar tidak wajib. Bahkan bukan sunnah Nabi. Hanya kebiasaan orang Arab. Kalau yang sebagian ulama berpendapat. Tapi itu nggak masalah, boleh-boleh aja. Cuman yang wajib adalah memakai jilbab seperti seseorang sedang sholat. Ini mazhab yang saya pegang. Kalau ada yang menganggap cadar itu wajib, saya respect, saya menghargai. Cuman jangan sampai kita mengambil simbolnya saja, jilbabnya saja, cadarnya saja, ternyata ngaji belum bisa. Nah ini tantangan buat kita nih. Jilbabnya udah syar'i, ngajinya belum syar'i. Belum irama kurdi. Jadi ngajinya masih rock and roll. Auzubillah-nya gitu ya. Auzubillah. Berarti belum syar'i ini. Kalau ngaji mah iramanya genrenya kurdi aja. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu tarik lah ya. Biasa-biasa aja. Artinya sesuaikan antara penampilan postingan kita sama kualitas. Jadi yang udah berjilbab wajib sekarang belajar ngaji. Jangan sampai orang pas ngelihat kita berjilbab tapi nggak bisa ngaji, itu jadi kayak semacam pertanyaan besar. Kita juga gitu, udah pakai peci haji atau udah kelihatan penampilan anak masjid, nggak bisa ngaji. Jangan puas di simbolnya aja. Ini tantangan buat kita semuanya. Ayo belajar ngaji. Anak muda Islam harus bisa ngaji. Setidaknya kalaupun nggak hafiz 30 juz, hafiz juz 30. Itu udah lumayan. Nggak hafiz juz 30-nya juga, nggak apa-apa deh. 3 surat terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau kita sholat, ulang-ulang aja itu sampai selancar mungkin. Rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat 2 Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas, rakaat keempat Al-Ikhlas dari rakaat kelima Al-Falaq lagi. Terus aja gitu, nggak masalah. Kenapa kamu kok ayatnya itu aja? Saya cinta dengan surat ini. Kan ada sahabat yang selalu baca Al-Ikhlas gara-gara cinta sama Al-Ikhlas ya. Kalau kita baca Al-Ikhlas karena cinta juga sama Al-Ikhlas. Kenapa kok cinta banget? Soalnya ayatnya pendek. Cinta bukan karena maknanya, karena pendeknya. Jadi coba selaraskan. Kalaupun nggak sama persis, minimal jangan jomplang banget deh. Jangan sampai penampilannya keren banget. Pas suruh ngaji nggak bisa sama sekali. Ini kayaknya agak-agak jomplang nih. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lain. Itu teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Terus gimana caranya selain kita berakhlak mulia supaya Allah Subhanahu wa taala nge-like postingan keislaman kita. Salat kita Allah like, puasa kita Allah like, taklim kita Allah like, kalimat-kalimat kita Allah, captionnya kita tuh Allah like. Gimana caranya? Kita harus mengatakan itu dengan hati. Ketika kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba rasakan, kita ngerasa Allah itu cukup nggak sih? Kalau belum cukup, ulang lagi. Kenapa kalimat-kalimat zikir disuruh ulang-ulang? Bukan sekedar pahala. Itu mah insya Allah kalau kita ikhlas berpahala. Tapi ada pesan lain selain pahala. Yaitu pesan harus ada repetitive magic power. Harus ada pengulangan supaya lebih kerasa di dalam hati kita. Hasbi Allah. Oh belum berasa. Hasbi Allah belum berasa. Hasbi Allah. Kayak gitu terus sampai kayak kita mengukir hati kita dengan kalimat itu. Pertama kita ukir kan nggak terlalu jelas tuh tulisannya. Ukir lagi sampai benar-benar mantap di hati kita. Hasbi Allah artinya cukup Allah, yang lain saya nggak butuh. Butuh Allah doang gitu. Kalau saya dekat kepada yang lain bukan karena saya butuh sesuatu dari dia, karena saya pengen berbuat baik kepada dia. Kita dekat sama manusia karena kita pengen memberi kebaikan untuk manusia, bukan karena ada maunya. Kalau ada maunya mah dengan Allah aja. Hasbi Allah, cukup Allah untuk saya. Kalau udah terukir di dalam hati, maka kalimat caption hasbiyallah wa ni'mal wakil, nanti Allah langsung nge-like. Langsung Allah mention Jibril dan malaikat-malaikat. Sehingga semuanya akan menambah followers kita dan mendoakan kita. Dengan hati ngomongnya. Baca Al-Quran juga dengan hati. Kita berzikir dengan hati. Kita sholat, yang kita baca di dalam sholat itu coba dirasakan dengan hati. Pakai hati deh. Kalau kita komunikasi sama Allah itu harus dari hati. Walaupun bibir kita nggak baik dalam berucap, kalau hati kita baik, Allah tuh akan tahu bahwa kita ini orangnya baik banget. Kalau dengan manusia,
Dengan manusia aja kadang harus pakai hati ya. Kalau enggak tetap aja ada getar yang enggak berasa sama dia. Apalagi dengan Allah. Jadi komunikasi dengan Allah itu zahir, batin. Gak cukup zahir aja. Kalau dengan manusia, zahir kadang dia udah bisa menyimpulkan. Kalau dengan Allah, kalau nggak terlibat batinnya, Allah nggak akan menilai apapun dari ucapan kita. Kita bilang, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung misalnya. Benar nggak kita yakin bahwa ayat yang kita baca itu benar? Shadaqallah. Atau kita Shadaqallahul azim cuma di lisan, di hati kita, masa gini ya ayatnya? Kok gini sih ayatnya? Masih ragu-ragu. Raib, masih merasa bahwa itu ayat nggak benar banget gitu. Atau masih perlu dipelajari lagi benar atau tidaknya. Maka Shadaqallahul azim kita itu cuman pencitraan di lisan. Kan sekarang orang kalau di Indonesia memaknai Shadaqallahul azim itu bagian dari bacaan sholat ya. Bagian dari bacaan Al-Quran ya. Jadi kalau baca Al-Quran tutup Quran, belum Shadaqallah terus ditegur sama temannya. Kok belum Shadaqallah? Karena dianggap Shadaqallah itu bagian dari bacaan Al-Quran. Padahal Shadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, Al-Quran. Kalau Shadaqallah itu kalimat tasdik. Membenarkan apa yang kita ucapkan. Membenarkan bacaan-bacaan yang kita baru baca dari ayat-ayat Allah. Tasdik, membenarkan. Benar, saya yakin sekarang dengan semua ayat-ayat Allah. Itu baru namanya Shadaqallahul azim. Jadi bisa aja kita baca ayat gini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Itu udah cukup. Daripada orang yang Shadaqallahul azim. Tapi dengan ayatnya dia ragu-ragu. Maka berarti Shadaqallah tadi adalah pencitraan. Makanya coba katakan Shadaqallah itu dengan hati. Shadaqallahul azim. Bener banget nih ayat nih. Kalau kita baca satu ayat. Wah ini bener banget. Shadaqallahul azim banget nih. Shadaqallahul azim banget. Baca ayat. Alif lam mim. Wah nih Shadaqallahul azim banget. Apanya yang Shadaqallahul azim? Ya alif lam mim. Kamu ngerti? Enggak sih. Karena nggak ada yang ngerti juga kan. Cuma Rasulullah yang ngerti dengan seizin Allah. Kita mah nggak ngerti. Itu ayat mutasyabihat. Tapi benar nih, ini ayat Allah. Gitu aja. Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ya Allah? Ada apa? Kita perhatian gitu. Begitu Allah sebutkan perintahnya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan suka prasangka. Wah benar banget. Saya nggak boleh prasangka. Kalau prasangka nggak nyaman dengan hubungan dengan siapa aja. Tetap aja curiga. Yang ini salah, yang itu salah. Curiga aja. Shadaqallahul azim banget nih. Saya nggak mau prasangka. Udah aja. Lempeng. Nggak ada prasangka buruk kepada orang lain. Begitu ada orang teman kita yang datang ke kita. Kita berprasangka baik kepada dia. Oh dia ternyata masih ingat sama saya misalnya. Terus dia sapa kita, ngobrol sama kita, alhamdulillah ternyata dia orangnya baik banget. Begitu dia uzur atau dia izin, kita berprasangka baik. Oh mungkin dia ada urusan yang darurat gak bisa datang. Bukan, dia mau orangnya suka ingkar janji wae. Nah ini berarti zon berprasangka buruk. Benar nih ayat. Gitu aja terus. Jangan pas kita baca, Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Janganlah kalian banyak berprasangka. Gak gitu juga sih. Kadang-kadang prasangka dibutuhkan juga. Nah, berarti kita nggak Shadaqallahul azim. Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Gimana ya? Nah, ini nggak Shadaqallahul azim. Kalau Shadaqallahul azim, wah benar nih ayat. Terus gimana caranya? Saya harus harus cari pekerjaan yang tidak ada ribanya. Kalau saya misalnya punya bisnis, saya nggak boleh menghutangkan kepada teman saya, terus dengan akad saya harus dibayar sekian nambah gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia mau nambah sih, itu mah kesadaran dia aja. Gitu. Misalnya, kita nggak usah akad ya, kamu mau minjam berapa? 1 juta. Ya udah, saya mah orangnya nggak mau riba. Tapi kamu tahu kan, sekarang kan uang inflasinya tinggi itu ya. Jadi dia nggak ada akad tapi dia menganjurkan. Sama aja sih sebetulnya. Atau sama kayak ada hadis Nabi. Kalau orang berhutang kepada kita. Kemudian dia memberikan jaminan. Kayak misalnya kendaraan kepada kita. Kendaraan itu nggak boleh kita pakai.
Kalau kita pakai kendaraan itu tanpa izin dia, berarti ini ribanya nih. Ribanya adalah memakai kendaraan, kecuali dia mengizinkan. Kendaraannya daripada diparkirin doang di depan rumah dan nggak dinyala-nyalain, akhirnya nanti dia rusak, mending saya pakai boleh nggak? Tapi saya sewa niatnya, atau nanti dikurangin dari hutang. Kalau dia bilang nggak apa-apa pakai aja, nggak usah hitung-hitung mah hutangnya lain lagi. Udah ya udah nggak apa-apa kalau gitu, ta'awun, saling tolong menolong. Cuman kalau kita nganggap wah ini kan masih jaminan, terserah saya dong mau dipakai. Pemakaian itu adalah riba. Sehingga Allah tidak memberkahi nanti hubungan kita atau transaksi kita. Ini kita sami'na wa ata'na. Itu artinya sadaqallahul azim. Baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Benar nih hambaku yang beriman. Kalau nggak kayak gitu Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Itu teman-teman, satu, cobalah selaraskan antara postingan Islam kita, syiar-syiar, penampilan dengan karakter atau akhlak kita. Satu. Kedua, cobalah caption itu dengan hati. Kalau kita bilang subhanallah itu benar-benar subhanallah di hati kita. Kalau kita bilang sadaqallah itu benar-benar sadaqallah di hati kita. Kalau kita bilang masya Allah itu masya Allah di dalam hati kita. Jangan sampai ngelihat cewek cantik, masya Allah. Itu pasti bukan dengan hati, dengan hawa nafsu ya. Berarti gak selaras di hatinya. Tapi kan cantik, masa gak boleh bilang masya Allah? Enggak. Kalau cantik dan bukan muhrim kita bilang auzubillah gitu. Ini benar loh. Nanti coba teman-teman baca surat Maryam ya. Gimana Maryam lagi ibadah di mihrabnya, tiba-tiba datang cowok ganteng banget. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada Maryam roh kami yaitu Jibril. Lalu Jibril itu menjelma sebagai basharan sawiyya, laki-laki paling keren. Ini terjemah kekinian. Jibril menjelma sebagai laki-laki paling keren, tinggi, putih, rambutnya sepundak, terus ikal gitu. Campuran antara Arabian sama Spanyol. Wah, ini keren banget. Atau kayak pemain bola Italia. Kalau yang saya dulu masih SMA itu ada Del Piero misalnya. Itu kan yang keren-kerennya, atau David Beckham. Wah, cowok keren banget dengan penampilan yang badannya gagah dan benar-benar six packs. Kalau buka baju sih, ini nggak buka baju kan pakai jubah gitu ya. Tapi kan kelihatan rata gitu dan nggak nahan nafas juga. Ada yang ratanya nahan nafas. Pengalaman. Kalau lagi jalan di mall, kata istri saya, kenapa itu? Nahan nafas, biar rata gitu. Tapi kalau udah kekenyangan banget, ditahan nafas juga masih kelihatan. Padahal udah nahan nafas. Nah ini cowok keren banget. Basyaran sawiyya, laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang keren banget. Datang ke mihrab Maryam, bayangin. Datang ke sebuah ruang yang cuma ada Maryam di situ sendiri. Apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzubillah. Jadi begitu buka Instagram, terus kadang-kadang ada yang nge-mention atau ada yang nge-like. Pas kita periksa yang like siapa aja cewek kayaknya cantik tuh. Auzubillah minasyaitonir rajim. Langsung balik lagi. Bukan berlindung dari dia ya, berlindung dari setan. Karena dia bukan setan. Jadi nggak usah kita auzubillahi min hadzihil mar'ah. Aku berlindung pada Allah dari perempuan ini. Enggak. Dari setan yang kadang-kadang datang yuwaswis fi sudurin nas, dengan pencetusnya adalah gambar, foto segala macam. Makanya perempuan-perempuan nih, nasihat saya sebagai teman ya, kalau kalian nge-posting sesuatu di Instagram, mending pakai foto KTP aja deh. Foto KTP, foto paspor. Kalau foto paspor ada kacamata, disuruh lepas dulu kacamatanya. Lepas kacamata, teh. Oh iya. Teh, agak melotot dikit, matanya kurang kelihatan. Nah, udah gitu posting tuh di Instagram, insya Allah selamat. Ya, nggak ada yang nge-like. Kecuali orangnya soleh banget. Ukti, Masya Allah, ini foto paspor diposting, pasti soleh banget kan? Ternyata fitnah juga. Susah menghindari fitnah, dasar jomblo ya. Udah digituin aja masih fitnah. Saking cantiknya cewek. Jadi udah melotot, makin melotot tuh makin bidadari. Tahu apa arti bidadari? Di dalam Al-Quran disebut hurul ain. Hurul ain itu artinya yang matanya besar. Tapi bulu matanya lentik. Dan matanya itu
mukahal kayak orang bercelak. Itu hurul ain. Kalau yang matanya kecil, nggak usah bersedih. Nanti di surga matanya jadi besar tiba-tiba. Allah kasih operasi otomatis. Allah pas bercermin di surga gitu ya. Allah ini kenapa ya matanya saya kok jadi keren gini, gede gitu. Itu hurul. Semua cewek kalau udah masuk surga matanya besar. Di surga tuh nggak ada cewek sipit. Nggak ada matanya kecil. Terus mau apa bibir apa pipinya cabi gitu. Nggak ada tuh di surga. Semuanya mata besar, pipinya agak-agak kayak tirus gitu, tapi cantik. Apalagi kalau misalnya yang cowoknya, yang misalnya rambut saya nggak tumbuh-tumbuh di depan nih Ustaz, gimana nih? Nggak ada di surga kan. Di surga insya Allah semuanya rambutnya lebat. Dan hadisnya jelas ketika mereka berwudu, rambut mereka tidak lagi kusut menunjukkan rambutnya saking lebat. Nggak ada yang rambutnya segini tuh nggak ada di surga. Aduh Ustaz nih saya udah pakai uak doyok banyak, nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nggak ada. Ya, jadi kalau cewek-cewek mau selamat ya nggak sampai muncul fitnah, apalagi kalau fitnahnya orang kadang-kadang suka gelap mata kan, saking apa ngeklik atau baper banget dengan cewek yang di Instagram, akhirnya itu foto di capture udah gitu di print sama dia dibawa ke paranormal kan bahaya tuh. Mbah, saya lagi suka sama cewek katanya. Oh ya, maharnya dulu taruh situ. Berapa mbah? 1 juta aja nggak usah banyak-banyak, taruh 1 juta. Mana foto ceweknya? Wah ini anak saya kata si mbah. Anaknya, anaknya si mbah ternyata. Wah kamu mau melain anak saya gitu. Kan wajah di dunia ini banyak yang mirip mbah. Namanya siapa? Namanya si Ani. Wah anak saya tuh sekolah di SMP itu. Ternyata anak si mbah. Akhirnya kita yang diguna-guna. Pulang-pulang udah pulang-pulang udah nggak normal gitu ya. Kenapa tuh orang? Nah ini artinya fitnah kan. Makanya yang paling aman mah kalau ngeposting di Instagram udah gitu aja. Selfie tapi serius. Kalau perlu hitam putih. Benar-benar. Jadi benar-benar tempoe doloe gitu. Wah, posting. Kalau laki-laki yang diposting misalnya atau cewek-cewek juga boleh postingnya di belakang kan banyak tuh posting dari belakang. Jadi yang kelihatan cuma hitam doang kayak ninja gitu kan di belakang. Yang penting kata-katanya boleh lah. Tapi kalau mau posting depan pun sewajarnya. Jangan sampai udah di depan berakting lagi gitu. Gaya-gaya Korea-Korea gitu. Gitu-gitu deh Korea-Korea. Jangan ya, itu akan membuat fitnah. Fitnah itulah yang kelak jadi merusak perasaan. Sehingga laki-laki yang lihat posting kayak gitu, auzubillah minasyaitonir. Eh, udah, auzubillah udah aja, jangan auzubillahnya pencitraan. Tadi tuh ada teman gitu ya. Dia nggak ada cewek cantik loh. Mana? Tanya lagi, mana? Tanya mana? Ah, belum. Itu pencitraan. Orang kalau benar-benar dari hatinya atau orangnya jujur nggak gitu-gitu amat. Oh iya 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 biasa aja. Walaupun besoknya ntar dia hafal namanya ntar di voice nyari sendiri searching. Oh mana nih? Oh ini orangnya. Ini bukan cerita pengalaman pribadi ya. Soalnya waktu saya masih muda dulu nggak ada Instagram untung gitu. Pas saya masih jomblo nggak ada Instagram. Adanya Friendster. Sama aja. Ini ta'awuznya Maryam itu ta'awuz bukan pencitraan. Allah aja yakin banget sama Maryam itu perempuan yang azra. Azra itu kalau bahasa Inggrisnya Saint. Kan Saint Mary kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra. Artinya yang menjaga kesucian. Begitu ada laki-laki keren banget di depannya atau di sebelahnya. Di sebuah ruangan mereka berdua doang. Dia bilang, A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Terus gak mau ngeliat gini aja. Ngapain kamu kesini? Saya diutus sama Allah, kata Jibril teh. Ada apa emang? Mulai ada dialog. Tapi itu benar-benar bukan jaim ya, bukan ada apa emang? Ya udahlah, ini nomor telepon saya. Enggak gitu. Maryam orangnya soleha. Kalau kita jaim-jaim tapi ngasih nomor telepon, jaim-jaim tapi tukeran pin misalnya. Ini enggak. Ada apa? Ya Maryam, Allah akan memberikan kepada kamu anugerah seorang bayi yang soleh. Langsung Maryam kaget. Astagfirullahaladzim, bagaimana saya akan punya bayi sedangkan saya tidak kenal seorang lelaki pun. Bayangin. Ini kerennya cewek yang bernama Maryam. Dia nggak pernah kenal laki-laki kecuali 2 orang.
3 dengan anaknya. Ayahnya, pamannya, anaknya. Ayahnya Imran, pamannya Zakaria, dan anaknya Isa. Cuma 3 cowok yang dia kenal. Jadi kalau kita periksa telepon Maryam itu nggak ada nomor cowok sama sekali. Nomor kontak cowok nggak ada tuh. Semuanya cewek. Aminah, Fatimah, Halimah, semuanya aja. Nggak ada cowok. Tiga-tiganya cowok. Cuma Zakaria, pamannya kan muhrim. Ayahnya Imran, anaknya Isa. Cuma 3 itu nomor cowok. Nomornya Nabi Isa, nomor Zakaria, dan nomor Imran. Coba kita. Cowok semua, cuma 1 cewek, ibunya sendiri. Yang lain cowok semua. Ini berarti bukan nggak boleh, cuman ya nggak gitu-gitu amat juga sih. Sama kayak kita nih, semua nama cowok, tapi jenis kelaminnya cewek. Kita ganti namanya jadi cowok. Biar nggak dicurigain. Namanya kok ini keren, namanya tuh Andi atau apa? Andi kok pakai jilbab? Kan keluar fotonya tuh, profile tuh. Kok Andi pakai jilbab? Maksudnya Andiah gitu ya. Pakai jilbab. Nah ini menunjukkan Maryam itu solehah banget. Kata Maryam sendiri, saya tidak kenal laki-laki. Gimana saya akan punya anak? Kata Jibril, itulah kebesaran Allah. Kamu tetap akan punya anak walaupun tidak disentuh oleh laki-laki. Satu-satunya perempuan di muka bumi yang dikaruniai anak tapi nggak disentuh, bahkan oleh suami yang halal, cuma Maryam. Saking azra, saking terjaga, saking mulia. Jadi nggak mungkin Maryam itu ngeposting yang macam-macam. Paling-paling postingannya bunga. Cekrek posting. Bunga apa? Kaktus. Hati-hati dengan saya. Kamu tertusuk ya. Jadi posting bunga kaktus gitu. Jangan bukan orangnya ini posting bunga atau batu atau air apalah alam semesta lah selain dirinya. Walaupun gak harus gitu-gitu amat tapi yang penting jaga. Jangan sampai terlalu terlalu vulgar, terlalu genit, sewajar-wajarnya aja. Posting lagi jalan, posting lagi duduk, biasa aja. Tapi bukan postingan lagi ngedance gitu. Ini mungkin akan jadi fitnah. Walaupun kita ngeremehin, dianya aja yang jelalatan, dianya aja yang suka ngepoin. Tapi kan kita memang udah membuka ruang untuk orang penasaran jadi kepo kan. Coba kalau kita nggak ngeposting kan dia jadi nggak ngepo. Akhirnya ngepoin yang lain. Berarti kita nggak dosa, yang lain yang dosa. Yang penting jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara kita. Kalau orang tetap berbuat dosa, biarlah gara-gara setan saja. Jangan sampai minal jinnati wan nas. Gara-gara jin dan gara-gara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu aja teman-teman yang dimuliakan Allah. Maaf ya, kemana-mana. Saya emang gitu orangnya. Kita doakan. Ini ada yang beberapa orang minta di-mention doa. Salah satunya adalah Ayah Kenny ya. Ayah handanya Teh Kenny. Salah satu di antara tim shift ladies yang biasa ngebantu teman-teman untuk ngatur-ngatur di area cewek. Ayahnya sedang diuji dengan penyakit, kena stroke. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Kemudian saya juga pengen mention ucapan terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Alhamdulillah karena teman-teman semuanya yang hadir di sini nih, ini jadi inspirasi untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman ngira bahwa saya datang karena saya butuh doang. Tapi teman-teman gak sadar kehadiran teman-teman di masjid ini sampai masjidnya penuh, itu bikin sunnatan hasanah, teladan yang baik buat anak-anak muda di provinsi yang lain. Di Jakarta, di Depok, itu Depok bukan provinsi ya. di Bogor, di Depok, di Jogja, Jakarta, di Sumatera, semuanya sekarang mulai semangat untuk meramaikan masjid. Dulu kan salah satu masalah masjid itu remaja masjidnya ya. Remaja masjid dibentuk pas 17 Agustus, udah gitu bubar lagi. Tahun depan bentuk lagi panitiaan, bubar lagi. Dulu gitu. Tapi alhamdulillah gara-gara teman-teman yang rajin ngaji kayak gini, sekarang masjid mulai semarak lagi oleh anak-anak muda. Mudah-mudahan semua yang mereka lakukan itu gara-gara nyontohin kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Makanya istiqomah hadir di masjid. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa, saya bisa ikut ta'lim di tempat yang lain lah. Atau saya bisa streaming. Tapi beda kesannya. Streaming dengan hadir. Kalau streaming kita dapat ilmu. Kalau hadir kita dapat ilmu, dapat doa dari malaikat, plus memberi teladan yang baik untuk negeri yang lain. Bahkan mungkin mudah-mudahan di seluruh dunia. Bayangin kalau ada 1000 orang yang terinspirasi oleh kita di sini.
sehingga mereka meramaikan 1000 masjid, kita dapat pahala setiap hari dengan keramaian 1000 masjid di Indonesia. Itu luar biasa. Makanya Istiqomah, saya ucapin terima kasih udah mau ramein masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, dan udah memilih Pemuda Hijrah sebagai salah satu event yang kita hadiri. Kedua, terima kasih buat teman-teman teamwork Pemuda Hijrah yang udah habis-habisan kerja siang malam. Saya tahu mereka lelahnya luar biasa, nggak dibayar, nggak dapat apa-apa, tapi pasti insya Allah niatnya karena mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kalian semuanya akan Allah sebut sebagai para penolong-penolong agama Allah. Dan mudah-mudahan semua kita bisa kelak menjadi magnet people dan menjadi non-formal leader di tempat kita masing-masing dan meramaikan masjid di seluruh Indonesia. Cita-cita kita bersama adalah mudah-mudahan 10 tahun lagi dari sekarang, masjid-masjid di Indonesia itu akan dipenuhi oleh anak muda, imamnya imam muda, hafiz, muazinnya muazin yang muda, dan hafiz, hafal azan maksudnya, hafiz azan gitu, imamnya hafiz Quran, kemudian yang hadirnya anak-anak muda dengan penampilan biasa aja, penampilan orang main doang, tapi ngajinya enakan. Nah ini insya Allah cita-cita kita banget. Sampai akhirnya gara-gara inspirasi dan teladan kita, kelak muncul dari bangsa Indonesia gubernur yang hafiz, wali kota yang hafiz, menteri yang hafiz, anggota dewan yang hafiz, dan yang paling penting presiden dan wakil presiden yang hafiz, ngajinya pakai irama kurdi. Kok harus gitu Ustaz? Soalnya kalau ada presiden ngajinya kurdi, pasti kita akan semangat banget sholat berjamaah. Wakil presidennya, hayya ala sholat. Siapa itu? Bapak Wapres. Wah, Bapak Wapres hayya ala sholat. Memanggil rakyatnya untuk sholat. Pasti berbondong-bondong ke masjid. Terus rapatkan shaf, luruskan. Yang itu siapa imamnya? Presiden. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis pasti itu. Presiden iramanya kurdi. Wah, itu cita-cita saya banget. Mudah-mudahan kita bisa sholat. Bukan. Wah, suuzon. Ijitan ibu. Jangan diaminkan. Cita-cita saya banget pengen makmum di belakang presiden irama kurdi. Wah, gimana? Jangan diaminkan ya. Mending malaikat aja yang aminin. Wih, nggak nauzubillah min dzalik. Oke, itu jadi kita berharap teladan kita di sini yang gara-gara ramein masjid akan diikuti oleh masjid-masjid yang lain insya Allah. Dan sekarang udah terbukti. Saya alhamdulillah melihat gimana semangat teman-teman di Kebun Jeruk misalnya kemarin taklim di sana, mereka pengen ramein Masjid Al Ikhwan namanya. Sekarang juga kayaknya kita kedatangan tamu dari Depok. Ada teman-teman Depok ada di sini? Boleh berdiri punten, Kang Randi. Nah ini teman-teman dari Depok sengaja datang ya, ini Kang Randi namanya. Beliau sengaja datang ke TSN pengen lihat anak-anak Bandung yang anak-anak main, anak-anak yang luar biasa, anak-anak muda, keren-keren, soleh-soleh, tapi mau datang ke masjid. Dan mereka pengen bikin kayak gini di Depok. Dan kita doakan mudah-mudahan ramai juga. Dan kita berharap masjid-masjid besar, terutama di ibu kota provinsi dan kota, mudah-mudahan menjadi masjid yang seperti TSM, Al-Latif yang diramaikan oleh anak muda. Jadi makasih banyak teman-teman semuanya, baik anak-anak Muda Hijrah dan semua kita yang ada di sini, dan yang juga menyukseskan acara ini, baik masjid ataupun yayasan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengannya. Kita tutup dengan muhasabah dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa Indonesia peradaban Islam yang diwarnai oleh anak-anak muda yang soleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertahmid kepada Allah. Kita memuji Allah. Kita coba ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama sembari mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Dan yang paling penting adalah nikmat hidayah yang membuat kita bisa bertaubat, hijrah, meninggalkan dosa-dosa yang dulu mungkin sulit sekali untuk meninggalkannya. Tapi karena hidayah Allah sekarang kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang harusnya bisa mencelakakan kita.
Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama mungkin sekitar 10 atau 15 kali sambil mengingat nikmat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Kita ucapkan tasbih Subhanallah, 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 Subhanallah. Ayo kita bertasbih bersama-sama. Subhanallah, 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 Subhanallah. Teman-teman mungkin masih ingat dulu ketika kita senang main atau mungkin sampai sekarang juga ketika kita nonton konser, seorang penyanyi di atas panggung suka ngajak kita nyanyi bareng. Ayo kita nyanyi bareng, siapa yang hafal lirik lagunya. Kita begitu semangat untuk bernyanyi dan berteriak bareng-bareng dengan seorang selebritinya atau seorang penyanyinya untuk menyanyikan lirik-lirik yang sebetulnya bukan zikir. Walaupun sebagiannya boleh, sebagiannya tidak boleh, Allahu a'lam. Tapi coba kita sekarang semangat lebih dari itu untuk menyanyikan atau untuk melantunkan lirik-lirik tasbih kepada Allah. Dan tidak masalah, saya mengambil mazhab bahwa tasbih bersama-sama itu tidak masalah selama tidak mengganggu orang sholat. Kecuali kita habis sholat langsung bertasbih, mungkin mengganggu orang lain yang sedang sholat. Tapi kalau dalam event kayak gini, insya Allah tidak ada yang terganggu, lagian di dalam ruangan, sehingga kita syiarkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih, tahmid, dan takbir kita bersama-sama. Kita lanjutkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Sembari kita beristighfar, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita kepada ayah kita. Ingat dosa-dosa kita kepada ibu kita. Seolah-olah istighfar kita adalah permintaan maaf kita kepada ibu. Ibu, maafkan saya. Ayah, maafkan saya. Ya Allah, ampunkanlah saya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Teman-teman yang dirahmati Allah, walaupun teman-teman rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, kalau teman-teman menyakiti perasaan ibu, durhaka kepada orang tua, semua kebaikan teman-teman itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin masuk surga teman-teman, walaupun rajin ibadah, kalau durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan, berbaktilah kepada orang tua setelah kalian bertauhid kepada Allah. Itu dua perintah di dalam satu ayat sekaligus, yaitu jangan syirik kepada Allah, jangan durhaka kepada orang tua. Seolah-olah durhaka kepada orang tua itu dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang gak ngerasa telah menyakiti perasaan orang tua kita. Gara-gara kita ngebelain pasangan kita,
ngebelain suami kita, ngebelain istri kita, atau yang lebih parah lagi, hanya gara-gara ngebelain teman kita. Kita lebih menjaga perasaan teman daripada perasaan kedua orang tua kita. Beristighfarlah atas dosa-dosa kita kepada orang tua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah nal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا غفور. اللهم يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا يا تواب يا تواب. Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat setiap hambamu, meskipun kami kadang bertaubat lalu mengulangi lagi dosa yang sama. Engkau maha tahu bahwa hambamu ini kadang belum serius dalam taubatnya, tetapi engkau tidak menutup pintu taubat bagi hambamu. Betapa engkau maha penerima taubat. Engkau tahu berapa banyak dosa-dosa hambamu, tetapi engkau tidak peduli dan engkau maha menerima taubat. Engkau pasti akan mengampuni dosa-dosa hambamu, walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi. Ya Tawwab, tub alaina taubatan nasuha. Jika engkau tidak menerima taubat kami, celakalah kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jika engkau tidak menerima taubat kami, apa yang bisa kami harapkan lagi dari kebaikan-kebaikan selain taubat darimu, ya Allah? Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat selain engkau, ya Allah? Tub alaina ya Tawwab. Tub alaina ya Tawwab. Ighfir dhunubana ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kami tidak mampu berbakti kepada ibu dan ayah kami. Mungkin hanya doa yang bisa kami jadikan sebagai bakti terbaik kami untuk keduanya. Apalagi setelah keduanya kembali kepadamu, ya Allah. Kami tidak tahu lagi bagaimana cara membayar semua kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagaimana cara membalas setiap tetes susu dan keringat ibu dan ayah kami, ya Allah. Kecuali mendoakan mereka. Dan engkau berjanji menerima doa hamba-hambamu, anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Hapuskanlah setiap dosa mereka dari catatan amal mereka, ya Allah. Sehingga mereka menghadapmu kelak dalam keadaan bersih dan kembali ke dalam surgamu sebagai orang-orang yang menang dan beruntung, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Anugerahkanlah untuk bangsa Indonesia anak muda yang soleh. Anak muda yang punya akhlak mulia. Anak muda yang cerdas, yang kreatif, yang mereka menggunakan semua potensi-potensi baik mereka untuk kemenangan agama dan bangsa. Berikanlah untuk bangsa Indonesia anak muda sebaik Ashabul Kahfi, anak muda sebaik Hawariyin, anak muda sebaik sahabat Muhajirin, anak muda sebaik Ansor. Berikanlah bagi bangsa Indonesia pemimpin sebaik Muhammad Al-Fatih, pemimpin sebaik Nuruddin Zinki, pemimpin sebaik Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin sebaik para Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ya Allah,
Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia keberkahan. Tutuplah aurat perempuan-perempuan Indonesia. Dan jadikanlah perempuan-perempuan kami adalah perempuan-perempuan yang memiliki rahim yang berkah. Yang dari rahim mereka akan lahir para pemuda-pemuda yang soleh. Dari rahim mereka akan lahir para pembela-pembela agama, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bantulah saudara kami di Palestina, ya Allah. Bantulah saudara kami di Suriah, ya Allah. Maafkan kami belum bisa banyak menolong mereka, ya Allah. Kecuali mendoakan dan menyisihkan sebagian kecil dari harta kami untuk mereka, ya Allah. Kami sering melihat bagaimana saudara-saudara kami disembelih, bagaimana saudara-saudara kami dibom, bagaimana saudara-saudara kami ditembak, bagaimana mereka disiksa, mereka kehilangan harta mereka, rumah mereka, orang-orang yang mereka cintai. Bantulah mereka, ya Allah. Dan beri kesempatan bagi Indonesia suatu saat untuk membuka gerbangnya untuk para pengungsi Suriah, membuka gerbangnya untuk pengungsi Myanmar, membuka gerbangnya untuk pengungsi Palestina, sebagaimana negara-negara Islam yang sekarang telah membuka gerbang mereka untuk para pengungsi kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesabaran kepada bangsa Indonesia dalam membangun bangsanya, membangun negaranya. Jangan engkau biarkan mereka bercerai-berai dan saling menyalahkan dan menjatuhkan. Satukanlah mereka dalam barisan ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada orang-orang miskin dengan kemiskinannya, sehingga mereka menjadi orang yang sabar. Dan ketuklah hati orang-orang yang kaya, sehingga mereka menjadi orang yang dermawan. Persaudarakanlah antara orang yang kaya dan miskin. Janganlah engkau jadikan mereka bermusuhan karena yang satu sombong dan yang lain dengki. Ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang engkau uji dengan sakit. Jika orang-orang di antara saudara kami yang sakit itu kurang mampu, maka tolonglah mereka dalam berobat dan mencari kesembuhan-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berkahilah negeri kami ini, sebagaimana engkau telah memberkahi negeri Mekah dan Madinah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, mari kita ajak lebih banyak lagi saudara-saudara kita. Jika teman-teman di sini minimal setengahnya saja punya semangat mengajak satu orang setiap 1 bulan satu saja, maka insya Allah cita-cita dakwah kita Indonesia yang seperti negara kaum muslimin di masa para sahabat akan terwujud dalam waktu dekat. Semua itu tergantung kepada kita semuanya. Ayo sama-sama kita menolong agama Allah. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka.
Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?